Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Mukhtar kembali kali ini membawakan materi tentang komponen komputer. Semoga materi ini bermanfaat. Silakan disimak sampai selesai guys. Ayo kita masuk materinya guys. Mengenal peralatan, masukan, keluaran, proses, dan penyimpanan, yaitu input device, output device, process device, dan storage device. Komponen komputer terdiri dari 1. Komponen input, 2. Komponen proses, 3. Komponen keluaran, dan 4. Komponen penyimpanan. Mari kita bahas satu persatu guys. Perangkat masukan terdiri dari keyboard, mouse, webcam, barcode scanner, joystick, scanner, mikrofon, dan fingerprint. Pertama adalah keyboard. Fungsinya sebagai alat untuk menginputkan atau memasukkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol, dan kemudian disampaikan ke CPU atau Central Processing Unit guys. Kedua adalah mouse. Fungsinya untuk menggerakkan kursor atau pointer, untuk melakukan scroll up or down, melakukan klik kiri dan klik kanan guys. Lanjut. 3. Webcam. Fungsinya untuk melakukan video call, berfoto, atau selfie guys. 4. Barcode scanner. Fungsinya memindai barcode untuk mempermudah kasir dalam menghitung total belanjaan serta mempermudah karyawan untuk mengecek isi gudang. Lanjut. 5. Joystick. Fungsinya untuk bermain game pada komputer guys. 6. Scanner. Fungsinya mengubah data analog atau kertas menjadi data yang berwujud digital. 7. Mikrofon. Fungsinya merekam suara guys. Terakhir 8. Fingerprint scanner. Fungsinya sebagai pengaman dalam komputer atau juga dapat menjadi mesin absensi. Berikut kita jelaskan perangkat keluaran atau output device terdiri dari monitor, printer, proyektor, headphone, headset, plotter, flat panel display, dan yang terakhir adalah speaker. Kita mulai yang pertama, monitor. Fungsinya untuk menampilkan grafik atau gambar sebagai informasi yang dapat diterima oleh manusia guys. Berikut 2. Printer. Fungsinya untuk menampilkan cetakan dokumen, menggandakan dokumen, memindai dokumen, dan juga berfungsi untuk mengirim data atau fax. Ketiga adalah proyektor. Fungsinya adalah menampilkan gambar diam atau slide ataupun gambar bergerak atau video pada layar besar berwarna putih atau dinding. Berikutnya adalah headphone. Fungsinya menghasilkan suara untuk didengar secara pribadi setelah dihubungkan pada speaker guys. Lanjut. 5. Headset. Fungsinya mendengar suara sekaligus berbicara dengan lawan bicara tanpa harus memegang perangkat penghubung yang digunakan. 6. Plotter. Fungsinya mencetak grafik vektor, mencetak gambar yang berukuran cukup besar atau gambar mesin dan konstruksi bangunan guys. 7. Flat panel display.
Fungsinya menampilkan berbagai informasi berupa gambar atau video. 8. Speaker. Fungsinya menghasilkan gelombang tekanan yang dihasilkan oleh gerakan udara dan diolah menjadi suara. Inilah yang terakhir, alat untuk output device. Mari kita bahas perangkat proses atau processing device. Terdiri dari prosesor, motherboard, power supply, memori, dan hard disk. Ayo kita bahas satu persatu, guys. Pertama adalah prosesor. Fungsinya menerima instruksi yang diberikan, mengelola instruksi, dan selanjutnya mengeksekusi instruksi tersebut. 2. Motherboard. Fungsinya menyediakan akses untuk setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain, meningkatkan fleksibilitas dari komputer, menghubungkan beberapa perangkat tambahan, guys. 3. Power supply. Fungsinya mengubah tegangan arus AC menjadi DC. 4. Memori. Fungsinya menyimpan data dari instruksi oleh prosesor dengan catatan komputer masih dalam keadaan menyala, yang berarti instruksi tersebut akan hilang ketika komputer mati. Dan yang terakhir adalah hard disk. Fungsinya menyimpan data secara permanen. Hal itu berarti data akan tetap ada meski komputer mati, kecuali Anda menghapus atau file terkena virus. Mari kita bahas perangkat penyimpanan atau storage device. Terdiri dari hard disk, optical drive, flash disk, dan solid state drive atau SSD. Pertama adalah hard disk. Fungsinya menyimpan data secara permanen. Hal itu berarti data akan tetap ada meski komputer mati, kecuali Anda menghapus data atau file terkena virus. 2. Optical drive. Fungsinya perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan dalam bentuk CD atau DVD, guys. 3. Flash disk. Fungsinya sebagai perangkat masukan untuk memasukkan data ke komputer, serta datanya tidak bisa langsung digunakan tanpa menggunakan software tertentu, guys. Dan yang terakhir adalah solid state drive atau SSD. Fungsinya perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan menggunakan serangkaian IC integrated circuit yang memiliki peran sebagai memori. Demikian materi komponen komputer kali ini, semoga bermanfaat. Salam saya Zulfikar Mukhtar Eskom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.